Aku merasa gue tidak capable untuk achieve that number. Nah itu kalau gue tuh kalau punya target kayaknya jadi agak-agak gila. Sakit dir. Oh sakit sampai sakit gue. Tipes gitu. Ya jadi apa sih GERD gitu Oh lah. iya. Hiring the wrong person. It's basic and it's simple ya. Tapi it can change the culture. This is Persona, where we invite entrepreneurs to share stories only they can tell. Welcome to Persona by Ripple, where we invite entrepreneurs to share stories only they can tell. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena beliau adalah seorang business coach, specifically ex-business coach aku. And also the person who influenced me to join EOA dan orang yang sangat influential untuk pertumbuhan bisnis tentang kita ya terutama. Wow. Please welcome Ci Ida Swasti. Thank you Ci for coming. Thank you for inviting. My pleasure. How are you Ci? What's up these days? Lagi boring dan stabil kalau kata Bang John. Oh ya, that's a good sign dong. That's a good sign. I see. Ci, most people kan know you as the girl boss behind Niplets and G-Things. Tapi sebenarnya, what do you really think of yourself, Ci? And how does that match the perception of others that you know? Oke, kalau ngomongin girl boss itu I don't think I'm a girl boss sih. Oh, I'm a problem solver, storyteller, dan gue menggunakan si Niplets dan G-Things sebagai platform buat gue melakukan itu. Jadi instead of kayak girl boss atau lady boss, I think I don't really see it kayak I'm the boss gitu kan. I don't really like the calling of boss juga gitu. so problem solver and storyteller. How do you think people perceive you though? Kira-kira mereka berpikir itu juga nggak tentang seorang Ida Swasti? Kalau lewat bisnisnya sih iya ya, udah kelihatan sih. That's why kayak audiensnya juga keep on asking for solutions gitu. Jadi memang kayak gue punya problem ini, gue bawa problem gue ke lo, I hope you can solve my problem. That's been happening. Tapi kalau misalnya I think ada perubahan ya, karena aku ada grow juga ketika dari fase Niplets yang lama sampai Niplets yang baru, G-Things yang lama sama G-Things baru tuh aku ada perubahan. Jadi kalau dulu aku lebih ke arah freedom seeker, those things ya yang gue pasang di bio gue, emang gue still doing that, cuma I think that wasn't the main focus anymore gitu. Character development arc ya ini. Iya, character developmentnya ada terjadi. That reminds me, problem solver. Dulu pertama kita ketemu kan awalnya gara-gara, ini sedikit cerita ya guys ya, gara-gara aku randomly reach out to Ci Ida's DM, terus kayak, Ci aku mau ngopi dong, belajar-belajar dari Ci Ida. Terus kayak inget gak Ci? Ingat. Terus kayak you invited me to your office, terus kayak upon 5 minutes of conversing, Ci Ida langsung kayak, jadi ada masalah apa ini? Terus kayak, iya nih Ci, bisnis aku stuck. Omset berapa? Ini mau kemana nih arah pembicaraan? And then dari situ Ci Ida recommended me EOA. Terus surprisingly kita juga sama-sama kaget Ci Ida jadi coach aku di EOA for 1 year. Terus mungkin mau cerita sedikit lagi karena Ci Ida tuh really helped us build a new business unit, namanya tentang kita for business, which is kayak tentang kita tuh suka di custom order gitu. Itu gara-gara menurut aku Ci Ida is like the best in like asking questions to drill you, tapi sebenarnya jarang kasih advice direct gitu sih. Oh, good to know. Berarti gue nggak advisor ya? Gue bukan tidak mengadvise ya? Good to know. Coaching. Kayak Ci Ida tuh kayak agak anti gitu kasih jawaban. Karena takut disalahin kan? Bukan takut disalahin sih, lebih tepatnya it's supposed to be your responsibility, not the coach responsibility to give you the answer. You give yourself answers. Right. Gitu. That's why it's best ketika kamu yang jawab sendiri dan kamu yang cari tahu dengan dirimu sendiri. Jadi tugasnya coach kan sebenarnya cuma asking questions aja gitu. Yeah. So yes, to me Ci Ida is a problem solver lah ya. Yuhu. Tapi pernah gak Ci menjadikan entrepreneurship itu your identity? I think karena hidupnya itu di dalam putaran entrepreneurship ya. Apakah itu menjadi identity aku? Sekarang mungkin aku bertanya lagi kayak sebenarnya identity itu apa definisinya? Apakah ini tentang secara keseluruhan? Kalau secara keseluruhan, iya entrepreneurship pasti menjadi salah satu bagiannya. Tapi apakah identity aku hanya sebagai entrepreneur ya? Enggak menurut aku. Karena aku berperan sebagai istri. Wow, sebagai istri. Kaget banget kali gue ngomong kayak gini anjir. Berperan sebagai istri, berperan sebagai anak.
Jadi menurut aku identity juga banyak gitu. Jadi nggak bisa dikotakkan menjadi satu kayak gue cuma entrepreneur doang. Yeah. Entrepreneur yes, tapi karena gue adalah memang entrepreneur dan itu salah satu bagian dari hidup gue. Gitu. Tapi apakah gue hanya entrepreneur? Enggak, gue rasanya enggak sih. Dari dulu nggak pernah Ci berpikir seperti itu? Karena gue juga punya role-role yang lain kan. Gitu. Even before you became a wife? Yes, of course. Enggak sih, gue nggak pernah memandang gue cuma whole-nya tuh gue adalah entrepreneur, enggak sih. I see, Gitu. That's good. Ci, do you think entrepreneurship is over glorified? Terutama di sosmed ya. Kenapa nih? What's with the laugh? Menurut lu gimana? I think it's not for everyone sih sebenarnya. Kenapa? I think it's not for everyone karena kalau aku lihatnya mungkin depending on the personality types, ada yang lebih suka stability, sementara most entrepreneurs that I know itu tuh memang suka dealing with uncertainties yang kayak jedak-jeduk setiap hari, mungkin agak beda-beda yang dilakuin gitu. So it's not for everyone. Dan mungkin kalau yang over glorified yang aku lihat di sosmed itu kan flexibility-nya kan. Time flexibility. Sementara time flexibility itu kesannya enak ongkang-ongkang kaki, padahal kayak fleksibelnya ya fleksibel banget gitu sampai even after working hours or weekend juga ya udah gitu kan. Tetap kerja. That's true. Cuma I think ya kalau over glorified karena sekarang banyak entrepreneur yang mulai banyak bersuara juga kali ya. Sebenarnya bukan over glorified sih menurut gue, jatuhnya ya people just sharing aja. Itu tergantung orang masing-masing yang terima gak sih, yang perceive that kind of content, atau misalnya melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda aja. Gitu. Jadi is it over glorified? Could be yes, could be no. I see. Jadi it depends on the person yang lihat lagi gitu. Kalau for you personally, what is the cost of entrepreneurship yang mungkin banyak orang nggak lihat? Itu emotional baggage-nya ya, instead of the time. Karena time at the end of the day, if you can manage your time, you can manage everything kan. But the emotional baggage yang menurut aku is a little bit hard to manage when you're not being aware of yourself. Kayak to find that self-awareness itu kan agak susah ya, tidak semua orang bisa melakukannya. It's common sense, tapi tidak semua orang bisa melakukan atau menyadari dirinya sendiri. Ini gue selalu juga sering discuss sama suami gue tentang being aware of ourselves. Itu agak berat. Nah, ketika di dunia pekerjaan gitu ya, misalnya being aware itu is not easy. Jadi specific example mungkin Ci, waktu itu pernah mengalami apa yang merasa kayaknya gue belum cukup self-aware, atau kayak oh this is hard, like not everyone is self-aware enough to be an entrepreneur mungkin. Sebenarnya little things sih, nggak ada kayak it's not about being it's not kayak major event gitu, enggak, tapi little things yang bikin ini accumulated kan jadinya. Or maybe in my case sih Ci, mungkin kayak deciding simply the business vision, where the business wants to go from here. Itu kan sebenarnya nggak ada yang salah tuh, nggak ada yang bener kan Ci. Misalnya kayak mau punya toko 2 biji sama mau punya toko terkenal se-Indonesia, itu kan nggak ada bener salah. But it's a matter of your self-awareness, kira-kira what kind of life do you want to create. Therefore business menjadi mungkin toolsnya untuk bantu create the life that you want. Berarti it goes back to the value dong sebenarnya. Value and purpose ya. Ya. Gitu. Itu kan my personal experience sih. Tapi kalau in your case ada gak where self-awareness specifically plays an important part in entrepreneurship? Being in the office with the team gitu, atau as a leader gitu ya. As a leader being aware kalau let's say timnya is not doing okay. Misalnya the team is not doing well, kenapa? Bisa ditarik lagi. Oh mungkin ternyata gue sebagai leader gue nggak clarify what I want, atau I don't lead with clarity. It could be kan. Sometimes kayak we're just being busy, tapi nggak clear gitu. Dan sometimes ketika kita communicated itu juga kurang clear ke tim misalnya. Nah, ketika kita bisa aware of I think I'm not that clear to my team, it can change, gitu loh. Tapi kalau nggak aware kan, you akan terus paksa, terobos terus, lo akan keep on blaming on your team. Ngerti nggak? Iya. Kenapa lo nggak bisa kayak gini? Kenapa lo nggak usah kayak gitu? Ternyata kan sebenarnya mungkin yang nggak dipahami oleh tim adalah maksudnya lo sebenarnya apa gitu.
kayak kurang clarity ya jadinya. Iya. Nah, itu kan one of the example. I think most of entrepreneur pernah melalui fase inilah. Iya. Iya nggak sih? Iya. Gitu. Clarity is indeed underrated banget sih. Iya, jadi kan being aware itu kan juga mengetahui sebenarnya atau melihat dirinya dulu, kita kayak self reflect dulu gitu loh. Dan ketika kita bisa self reflect kan ketahuan nih sebenarnya apa yang kita pengenin gitu. Atau sebenarnya gimana cara kita do better. Gitu. As you said, semua entrepreneur pasti pernah mengalami ini. Dulu berarti Ida versi yang belum aware sampai ke sekarang ada ceritanya nggak tuh Ci? Gimana caranya mungkin buat teman-teman yang lagi dengerin kalau mereka ada di posisi itu, gimana caranya untuk berkaca apakah ini guanya yang perlu mengimprove sesuatu instead of my team, blaming on my team gitu. Caranya adalah mencari coach, bukan bukan menjadi business coach ya, tapi mencari life coach menurut gue. Karena itu kan ngebantu lu untuk self reflect. Sebenarnya untuk lu cari coach aja lu udah berarti kayak oh nih gue mau self reflection gitu kan. Berarti untuk lu kayak how to be aware ya. Nanti kamu tanya sama Bang John ya. Karena dia lebih ke arah personal growth kan. Kalau gue kan oke, gue merasa ini gue mau ambil jalan ini deh. Gue langsung aja. Cuma kalau misalnya apakah ada fasenya atau apa sih yang membuat gue pengen berubah itu ya mostly semua dari IOA sih. Dari IOA dan IO. Jadi pelan-pelan diajarin juga tentang self reflection. Nah, ketika pacaran sama Bang John tuh makin tuh kebuka semua. Oh, jadi karena di coaching ya? Enggak di coaching sama dia. Cuma kita kan memang pembicaraannya lebih membawa ke arah sana gitu loh. Ke arah awareness juga. Kayak aku aware ini, kamu aware itu. Kayak gimana ya? Menurut kamu gimana? Jadi kayak banyak self reflections inside the relationship itself gitu. What a healthy relationship ya Ci? Ya lumayan lah, nanti bisa tanya lagi sama Bang John. Baiklah, we'll get to that later. Oke, Ci mau nanya lagi. Ada nggak satu business decision that you regret? Or a few, kalau nggak satu. Regret tuh gue kayak kalau ditanya ya, kan ini kan biasanya basic banget pertanyaannya. Do you regret things gitu kan? Yeah. Kalau gue tuh nggak pernah regret, karena it has to be done aja. It's already you know what you know ya. Iya, jadi kayak dan itu kan you can learn from it gitu. Jadi regret, I don't think I regret things happen gitu in the past. Or maybe what taught you the most? Yang give me the most lesson ya. Yeah. Hiring the wrong person. Oke. What about it? Enggak, sebenarnya it's basic and it's simple ya. Tapi it can change the culture in the office. Salah hiring itu bisa merubah culture. Yang pertama, dua bisa merubah dinamika di kantor juga. Yang ketiga bahkan bisa memperkeruh suasana. Bahkan bisa bisa affect banyak hal gitu loh. Bisa affect sampai ke yang lain-lainnya. Karena orangnya nggak fit in di perusahaan. When was this ya? Udah lama? Enggak sih, ada yang terakhir ini baru nih, tapi ini lumayan affect the team, affect me juga, affect the business juga. Jadi agak kacau sedikit. Boleh ceritain sedikit nggak Ci? Ini konteksnya this person tuh ngapain? Terus how did you figure out? Cuma nggak fit in aja. Oke. Nggak fit in aja ternyata. Secara kerja not bad. Performance wise not bad. Tapi ternyata core values secara ya? core values dan value-nya nggak masuk aja. She tried to, tapi nggak masuk gitu. Susah lah, berat. Did you interview this person? Yes, of course. Kita melalui segala sesuatu. Kita interview kan cukup fasenya lumayan banyak ya. 3 kali kan. Culture check, performance, ada skill test juga. Terus terakhir sama aku. Dan kita bahkan sebelum probation tuh udah kayak coba freelance dulu lah sama dia. Oke. Tapi ketika masuk kayak ternyata ketika bersama-sama itu kurang oke gitu. Oh wow, bahkan udah pernah freelance bareng ya? Udah. Freelance oke banget. Soalnya freelance gak di kantor ya Ci? Iya. Ketika masuk kantor, nah itu yang ketahuan kan semuanya. I see. Pas di interview itu, did he or she pass the core values checklist? Yes. Oh ya? Iya, tapi gini, kembali lagi kan. Sometimes ketika kita ngomongin soal kayak kita ngeliat banyak konten-konten entrepreneur gitu ya. Ngomong ina-inu tentang hiring. Itu kan kita nggak membuka kunci kita sendiri juga, membuka gembok loh. Iya. Kau paham nggak maksud aku? Right. Iya. Kita kasih tahu nih apa yang kita mau.
Berarti kan ya sebagai they can pretend gitu iya, maksudnya. they can pretend kan, dan mereka juga tahu gitu loh kayak oh ini yang dibutuhkan sama perusahaan ya, gue akan melakukan ini supaya gue diterima. Iya nggak sih? Sekarang Iya, pikir iya, deh iya. sebagai karyawan juga. Berarti lumayan strategik juga orang ini ya. Bisa jadi. Pinter gitu lumayan ya. Pinter, analytical soalnya. I see. Oke Ci, jadi gimana tuh Ci? Dari situ belajar apa tentang hiring supaya nextnya mungkin nggak kecolongan lagi? Enggak apa, semua emang harus ngelaluin fase probation aja. Pokoknya kalau probation nggak cocok udah lepas aja. Tapi karena gini loh, kita mau berusaha segimana juga ya. Masalahnya menurut aku culture check di tempat aku juga tuh udah lumayan deep ya. Kayak gimana, Cik? Dan bisa lolos tuh kan question mark banget sebenarnya kalau ternyata nggak cocok gitu. Iya. Berarti aku agak menutup dikit soal hiring. Oke. Kalau di podcast ya menurut aku ya, karena gini, you will mimic kan sebenarnya Bener. apa yang diinginkan. Makanya yang kayak dulu siapa ya, ada entrepreneur ngebahas soal, kalau nggak salah temen gue sih, si itu tuh Vele Chang kan. Nah si Vele Chang tuh ngomong tentang hiring lah, kalau orang hiring tuh gini. Terus gue bilang kayak Vel, mestinya ini nggak usah diceritain, karena ini Kalau rahasia dapur ya, kamu rahasia dapur jadinya. Ini kan banyak ketahuan juga gitu loh. Ya gitulah menurut Tapi waktu itu sempat ada sedikit intuition gak Ci? Even though on paper semuanya checklist. Because in my case, biasanya in my case, even though pass all the checklist kayak good on paper, biasanya there is this little intuition, tapi kayak lagi kepepet butuh orang, terus kayak gak masuk logikanya, soalnya semuanya bagus, and then the intuition proved to be right, terus kayak damn, harusnya gue dengerin. I think gini sih, gue akhirnya belajar, yang gue pelajarin ya, gue gak mau tergesa-gesa dalam menerima. Nah, sampai akhirnya gue bilang gini juga ke tim HR gue sama anak yang culture check. Gue bilang, pokoknya gini loh, lu pikirnya kalau lu mau terima orang, lu make sure nih bener-bener bukan karena kita punya urgency. Karena ketika kita punya urgency, nggak jadi one thing is being objective, tapi another thingnya itu loh jadi maksa. Kadang-kadang kita suka maksa, yaudah deh ini dibagus-bagusin aja biar diterima, biar ada orang yang ngerjain. Tapi kan kalau misalnya gue bilang sama tim gue, karena mereka yang ngurusin juga ya, lu bayangin ya, lu akan melalui, kalau nggak cocok nih, lu akan melalui fase hiring lagi, lu akan probation lagi, lu akan training lagi, lu akan banyak banget nih. Jadi mendingan lu hiringnya itu yang lu bener-bener yakin 100% gitu loh. Bukan yang kayak yakin cuma setengah-setengah, terus kayak karena butuh banget diambil gitu loh. Tapi waktu itu intuitionnya udah ada Ci sebenarnya. Kalau ini nggak cocok. Gue selalu bertanya itu sama tim gue, cocok apa, lu yakin nggak gitu loh. Karena tim gue yang lebih hands on. Iya hands on kan. Iya bisa sih gitu ya. Ya udahlah, sekarang gue belajar dari itu, makanya sekarang gue get back lagi. Jadi jangan sampai hiringnya salah lagi, karena itu cukup menggoyang gitu loh. I see. Iya, menarik. Tapi emang dari setiap kali salah hiring, pasti intuisi kita jadi terasah lagi ya Ci. Enggak sih, mungkin kalau kemarin tuh gue lebih kayak yaudah tim gue udah suka gitu loh, karena kan yang ngurusin juga tim gue nih, bukan nggak ke guanya langsung kan. Jadi karena tim gue udah suka, ya udah. I trust my team juga, tapi belajar dari case itu ya sekarang lebih bukan gue micromanage lagi, bukan ya, cuma gue lebih mengingatkan mereka bahwa kalau ada urgency jangan dipaksain, pokoknya harus bener-bener dilihat ke detailsnya, jangan karena ya oke lah sebenarnya nggak bagus-bagus banget yang sering kayak gitu ya, nggak bagus-bagus banget tapi bisa kok sebenarnya, kan ini maksa nih gitu. Kalau lagi kepepet gimana Ci? Tunggu dulu aja, tunggu tahan aja lah, jangan buru-buru. Justru kayak imagine ya kalau orang ini dia bisa merusak dinamika gitu loh, ini efeknya tuh kemana-mana loh. It's even worse than having no one at all for that. Dan menurut gue gini loh, nggak cuma ke pekerjaan dia doang loh, ke pekerjaan yang lain juga gitu. Karena menurut gue unless your company itu kerja individual semua, nggak ada kerja tim sama sekali, beda case ya menurut gue ya. Kalau ini adalah pekerjaan tim, satu bermasalah, ini akan affect the whole team. Maksud gak? Nangkep kan maksud aku? Nangkep banget. Iya. Gitu. Kayak cancer gitu ya, it can spread the toxicity. I see. Gitu. Ci, do you have one leadership advice that you live by? In a quote gitu mungkin biar cantik. In a quote? Ya kalau enggak. Kenapa sih kamu suka banget sama quote? Karena mungkin clarity, simplified.
Baru aku penasaran kayak kenapa orang itu bisa mikir kayak gitu, ada experience apa dari situ gitu. Which is gonna be my next question. Oke. Kalau aku udah trust the process aja. Oh ya? Iya, trust the Kenapa, process Ci? aja. Karena ya it's a process of learning. The business is process of learning juga anyway. Jadi ya udah trust the process aja. Kayak you will always learn. Misalnya from case to case, you will always learn something kan. Unless you don't wanna learn, it's you failing gitu. Tapi kalau misalnya you fail and you learn, you're not failing. Iya. Emang itu proses harus dilewati Iya, ya. emang ya trust the process aja. Kalau enggak ya akan stuck kan gitu. Pernah gak sih di posisi yang kayak beat yourself, mungkin dulu-dulu ya awal-awal usaha gitu, beat yourself up over a process yang painful gitu, kayak aduh salah nih, harusnya gak kayak gini gitu. Ya pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada nggak sih. Tapi nggak kayak gimana sih Kak? Coba deh kalau kamu kasih contoh dulu deh. Kayak dulu ya Ci, waktu ini coaching Ci Ida, IOE tuh ada goal yang jelas banget ya, number based lagi kan. Jadi pasti wah, my self-worth depended on the numbers, obviously. Kayak kalau misalnya omsetnya nggak naik bulan itu, wah stress banget deh. Kayak, kok gue bego gitu. Gitu loh, bahkan nggak even consider other factors di luar. Ya kayak momentum lah, keadaan ekonomi gitu-gitu. To me, that was an excuse gitu. To me, that was an excuse juga. Oke, bentar ya. Kalau menurut aku, apakah ada yang beat? I think I beat myself up juga ketika di IOE. Oh sama ya. Sama-sama. Tapi Tapi kita kayak di promoting IOE gitu ya Ci, padahal nggak gitu ya maksudnya. Kayak kias banget. Tapi gue ngerti sih kenapa. Karena suddenly pada saat di IOE dan kita punya clear target nih ya, goalnya ini. Kalau nggak lu nggak lulus, kalau lu dikeluarin gitu kan. Ibaratnya gitu ya kayak. So you want to win this game kan sebenarnya. Right. Kayak your competitive soul akan keluar dan kayak gue harus bisa nih lewat ini, atau it becomes your self challenge juga untuk prove that to prove and validate yourself that you are worth it gitu loh. Yeah. Is it healthy, Ci? It wasn't healthy menurut gue. It wasn't healthy. Iya. Tapi it was fun. Iya, It was fun banget buat gue. Karena ternyata gue I can be more than this. So it becomes kayak di gue jadi ternyata gue capable. Karena pada awal gue masuk gue merasa gue tidak capable untuk achieve that number. Yeah, it was so big ya. Iya, it was buat anak yang baru masuk. It looks so big. Iya. Tapi ternyata setelah udah di dalam kolam itu bersama orang lain yang harus berenang bersama-sama untuk menuju target itu kan, rame. Mau nggak mau, lu kayak terdorong juga. Gitu. It was really fun. Yeah. Buat gue itu fun banget. Agree. Tapi it wasn't healthy. Okay. Until when? Itu nggak healthy, Ci? Sakit dir. Sakit sampai sakit gue. Tipes gitu. Enggak, kalau itu gue ya jadi apa sih, GERD gitu-gitu lah. Oh iya, aku juga lagi Ci. Sumpah relate banget. Aku dulu GERD bisa masuk UGD gitu. Tapi it was fun sih, seru. Iya. Kayak menurut gue kemarin tuh tujuannya mungkin kayak push ourselves beyond the limit. Because in your case you graduated aja. Iya, in my case I graduated. Aduh, ini dark joke banget lagi. Oke, Ci, ngomongin soal setting target. Did you ever set a personal target for your personal branding? Mungkin kayak number of followers gitu dulu? Pernah dulu. Iya. Dulu pernah tuh, 10K. Dari berapa? Dari berapa? 4.000 gitu. Terus? Gue setnya 1 tahun kalau nggak salah. Nggak nyampe 1 tahun udah berhasil sih. Oh, oke. Iya. Nah itu kalau gue tuh kalau punya target kayaknya jadi agak-agak gila. Jadi kayak, gue punya target ini, gue akan push myself more gitu loh. Even more sampai gue achieve that target. Tapi setelah target itu achieve, gue bakal kayak gitu loh, kayak ya udah achieve, ya udah gitu. Target oriented person banget ya. Sebenarnya nggak cuma it becomes fun karena jadi kayak ada challenge baru kan. It's like a game gitu ya. It's like a game aja. Level up gitu. Dulu strateginya gimana Ci dari 4.000 jadi 10.000? Itu udah zaman reels belum ya? Kalau udah zaman reels mungkin gue akan upload reels setiap hari. Kayaknya upload reels setiap hari deh. Oh, tiap hari? Tiap hari satu. Kerjaan sendiri? Kerjaan sendiri. Wow, dapat ide dari mana Ci? Emang udah ada konten juga ya? Nggak ada konten, bikin aja. Dan gue dulu mainnya sama teman-teman kan, kayak berempat kalau nggak salah. Ayo kita saling remind. Setiap hari kita upload reels 1 ya. Kayak gitu. Jadi ada support timnya lah, ada support grupnya
Gitu. Tapi itu cuma bentar doang, nggak lama. Jadi iseng-iseng doang Ci? Iseng-iseng doang. Oh, so you didn't have a goal about this? Kayak tujuan utamanya untuk personal branding tuh apa? Mungkin relate ke bisnis juga atau enggak? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga, it was just for fun aja. Nah, just for the sebenarnya sake of it, ya. Di awal kalau kita ngomongin personal branding aku tuh bukan ke, maksudnya dalam tanda kutip sosial medianya harus sekian followers tuh bukan. Waktu itu aku melakukan personal branding tuh di bisnis aku. Misal di Niplats aku keluar sebagai ownernya, aku keluar sebagai foundernya, aku keluar sebagai the entrepreneur behind Niplats, behind G-Things. Aku keluar tuh. That's also doing personal branding kan sebenarnya. Memperkenalkan diri aku sebagai founder-foundernya bisnis ini. Tapi ketika masuknya ke ranah personal aku, it was just for fun. Gitu. Karena tujuannya jadi beda-beda ketika aku, misalnya let's say aku mengeluarkan diri aku di G-Things gitu ya. Kenapa aku melakukan itu? Karena aku merasa di industri ini itu nggak banyak yang melakukan itu karena banyak orang yang malu. Atau merasa itu tabu banget. Even nggak cuma di Indonesia ya. Ini kita not talking about Indonesia only. We are talking about the world. Mungkin sedikit konteks sih G-Things itu apa, boleh dijelasin kayak yang belum tahu? Love instrument. Love instrument, aka love toys lah sebenarnya. Nah di industri ini nggak banyak orang yang mau keluar sebagai founder, nggak banyak orang yang mau keluar sebagai the person behind it. Mungkin kadang-kadang karyawan pun nggak ingin keluar banget tuh, paham nggak sih? Menutup diri lah untuk dikenal sebagai orang di belakang brand ini gitu. Karena tabu ya? Karena tabu banget. Dan ini gak cuma di Indonesia, ini di seluruh dunia tuh begitu Mas Ian. Jadi ketika aku merasa kayaknya I want to change this perspective in this industry, I'm out gitu loh. Maksudnya aku bener-bener keluarin diri aku gitu, bahwa I'm the person behind this brand and I'm okay. Wow. And I'm not what you think I am. Karena kan pasti ada perspektif stigma. Ya, atau ada stigma di belakang kayak ini orang yang punya love toys itu pasti kayak gini. Biasanya kan negatif ya, karena dihubung-hubungkannya dengan sesuatu yang negatif sekali kan. Tapi ternyata kan enggak. I'm just a normal person. I love to educate people. That's it gitu. Jadi ya itu sebenarnya alasan kenapa aku personal branding di awal-awal. I see. Kalau for the business ya, gitu. Tapi kalau for myself, for fun aja lah. Gitu. Waktu doing it for the business, what benefits did you feel, Ci, toward your business with you coming out? It's easier to connect with other entrepreneurs. Oh ya? Yeah, it's easy banget. Kayak just state aja kayak, halo aku Ida dari aku punya brand ini, would love to. Ya kayak kamu lah, kalau lihat aku. Iya. Ya oke lah, kayak ketemu aja. Nah, dan ya aku juga approach orang-orang yang terbuka juga ya. Gitu, yang nggak menutup diri. So networking. Is that all atau ada lagi benefitnya? Kalau yang paling gampang dilihat kan ya kayak being credible aja jadinya. Atau brandnya punya persona di belakangnya. Tapi menurut gua yang sangat-sangat valuable itu di networkingnya sih. Karena networking itu kamu nggak bisa ukur pakai uang kan? Iya banget. Gitu. Dan networking itu kan it opens opportunity, it opens friendship opportunity, it opens business opportunity, it opens a lot of doors menurut gue. Right. Jadi ya networking is sangat-sangat value-nya sangat-sangat tinggi menurut aku. I see. And you got it all through personal branding ya? Yes. I see. Kalau your personal account sekarang masih iseng-iseng aja atau udah mulai di-strategize, Ci? Personal branding. Kenapa nih? Kita kan pernah ngobrol ya lewat triple juga kan. Oh iya. True. Sebenarnya I love the idea, cuma sometimes ya I handle 2 businesses gitu. Kayak now I'm a wife juga. Now I'm a mom to my dog juga. Kayak so much thing going on aja udahan. Jadi kayak, dan ketika nanti dikasih target lagi, nanti gue akan jadi gila dan terlalu fokus gitu loh. I see. Jadi aku gak mau mengorbankan hal-hal lain yang udah aku punya. Jadi I wanna be grateful for what I already have juga. Yeah. Gitu. So it's not your priority right now? No, not my priority. I love doing it, I love sharing, I love discussing things. Tapi kalau misalnya let's say biasanya kan goalnya to monetize ya. Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, monetize gimana gitu aku belum kepikiran jalannya lah. Gitu. Ci, aku curious about another thing lagi nih. Jadi sebelum datang ke podcast ini, kan Ci Ida sempat refrain from
taking podcast invitations kan Ci. Boleh ceritain sedikit gak Ci kenapa? Sebenarnya ngeri-ngeri sedap gitu untuk mau coba. enggak for gue gimana kalau kamu yang ceritain? Oke, setahu aku dulu Yes, ya. tahu. Jadi setahu aku melihatlah Cida di-invite ke sebuah podcast, terus podcastnya viral karena ternyata kontroversial gitu ya. Banyak yang setuju dan tidak setuju ya, controversial. Nah, terus as far as I'm concerned, aku berusaha tidak bias juga. Kalau aku nggak tahu Cida personally, aku merasa konten itu harmless dan benar-benar aja gitu. Emang mungkin cara penyampaian Cida kan emang orangnya belak-belakan ya, straightforward kayak gitu. Terus besokannya aku ngeliat Cida kayak sort of ngepost klarifikasi, which I felt like totally unnecessary. Kayak kenapa gitu? Soalnya kan yang diomongin bener, it's education dan cuman experience sharing gitu. So yeah, that's what I knew. Sebenarnya gimana Ci? Ya itu benar-benar juga yang kamu sampaikan tuh kan fakta ya semua ya. Jadi kalau di aku tuh kemarin data gini loh. Apakah kita mau ngomongin soal klarifikasinya atau apanya dulu nih? What happened according to you sebenarnya, kayak how do you see it? Is that a mistake atau sebenarnya enggak juga sih gitu? What was the mistake? The content. The content wasn't the mistake. Oke. Tapi menurut aku gini ya, kadang-kadang kan kita understand juga bahwa the game of social media adalah reach, engagement, normal kan, reach and engagement. To get reach you have to cut the whole podcast, Slice it into reels. to like some 5 seconds atau 10 seconds yang bisa narik orang kan. Iya. Jadi menurut aku apakah itu salah? Itu nggak salah, tapi menurut aku nggak se-value aja, nggak se-visi akhirnya. Gitu. Dan aku realize juga akhir-akhirnya podcast semua begitu. So I expect something better ya out of you. Nanti di-confirm dulu ya. Approval dulu. Gitu. Jadi karena menurut aku gini loh, going viral juga doesn't mean anything. Gitu. Buat apa sih sekarang going viral? Aku nggak merasa ada urgency untuk going viral. Aku nggak tahu kalau kamu gimana? I think it has its own perks obviously. Tapi not necessarily the virality itself. Menurut aku kalau ada awareness, ada exposure, pasti bisa gain benefits. Misalnya kayak waktu itu aku di-invite ke sebuah podcast yang million views juga, terus jadi dapat banyak leads buat Ripple. Kayak gitu-gitu sih Ci. Pasti ada, tapi bukannya kayak gue emang pengen viral for the sake of viral aja. Itu kan takutnya agak gak tahu juga objektifnya kemana ya. Betul. Nah kalau yang gue lihat ya seringkali ya going viral ya for the sake of going viral gak sih? Seringkali ya kan sih? Nah kalau menurut gue yang case kemarin itu jadinya ya mestinya sih di prolong aja videonya, di orang tahu konteksnya. Sometimes people forget the context. Iya benar. And also people don't wanna listen to the context atau get to know the context juga kan. So they just kayak listen from like 5-15 seconds of what I'm saying, dan mereka conclude themselves. Gitu loh. Padahal kan if you listen to the whole podcast is different kan. Bukan different, is still the main point, cuma you have to know the context juga. Iya. Di long formnya nggak ada yang hujat ya Ci padahal. Duh, kamu tahu nggak? Let's say misalnya sekarang itu kan ibaratnya clickbait ya. Clickbaitnya let's say berapa views sih? 1 juta views let's say ya. Yang nonton tuh paling belasan ribu. YouTube-nya? Iya. So ya people emang attention span-nya udah dikit juga, udah pendek kan. Ya jadi ya selalu dibumbui dengan itulah. I can relate sih Ci. Aku juga pernah ada yang dihujat di potongannya, tapi di long formnya nggak ada yang ada karena orang nggak nonton. Iya, it sounds wrong aja kalau dipotong gitu ya. Kalau dipotong kan nggak, kalau ketika lu potong video itu kan jadinya nggak ada konteks kan. Konteks matters. Kan yang win itu kan the context gitu loh. We are talking about the context. Misalnya let's say aku hari ini bikin podcast sama kamu, aku sekarang bilang Kalara-Fania gila. Tapi yang kamu punya potong itu kamu taruh situ doang gitu. Padahal mungkin aja Kalara-Fania gila banget jadi entrepreneur misalnya ya kan. Gila banget sama personal branding kan bisa, tapi gue jadi potong cuma Kalara-Fania gila kan konteksnya hilang kan. Bener gitu loh. Iya. Tapi bener gak sih Ci, controversial content itu means higher engagements? Do you agree? Iya. It happens, it's the fact. Kalau kita bilang enggak, katanya kita we are blinded juga, mau blinded with our thoughts sendiri gitu loh. Cuma that's the fact. Controversial things will always create engagement. It will always create awareness. It will always create kayak all the things yang kamu lihat di social media gitu. Sebagai orang yang ada di creative industry, where is your line, Ci? For your brand or you personally? Nah, kembali lagi misalnya sekarang
kok bikin konten tuh kan juga tergantung purpose-nya tuh apa. Sekarang misalnya let's say purpose aku jualan gitu ya. I don't need virality banget. Misalnya aku nggak matok kayak misalnya ke tim aku pengen 10 video nipples minimal 3 juta views. Aku gak akan melakukan itu karena 3 juta views itu doesn't mean it will help the sales loh. Itu gak akan help ke belum tentu pindah ke conversion juga. Sekarang makanya kan dibagi lagi. Sekarang kamu butuh konten apa? Misalnya mau bikin konten tentang mau jualan nih. Mungkin jualan itu akan jadinya long form of video, lebih panjang, tapi itu bakal membawa mereka untuk mengerti, understand the product better, gitu kan. Atau misalnya, kau pengen ngumpulin engagement buat diserang ads lagi nih. Berarti kamu akan bikin video 5 seconds yang reach-nya gede banget, karena orang udah terpapar, nanti kamu dorong pakai ads. Itu kan juga bisa, jadi tergantung tujuannya kan sebenarnya. Nah kalau di Nipples sendiri, virality itu bukan salah satu purpose yang, atau misalnya goal setiap bulan tuh enggak juga. Gitu, yang penting kita engage with the community aja gitu. Buat apa million views tapi nggak convert juga ya? Iya. 10.000 cukup, yang penting semuanya beli. Iya, gue lebih temen itu tuh. Benar. Iya gak? Iya. Ci, you mentioned several times about being a wife. How is it so far? A lot of adaptation ya menurut gue. Oh oke. Iya. Udah berapa lama married lagi, Ci? 6 bulan kayaknya. 6 bulan 7 Very bulan fresh ya. Aku lihat Ci Ida sama Bang John sering bikin konten bareng. Itu di strategize atau iseng-iseng aja sih? Enggak, iseng-iseng aja. Iseng-iseng aja. Viewsnya paling bagus soalnya kayaknya ya kalau couples konten. Iya. Iseng-iseng aja sih. Karena it's interesting aja tuh sih from couples perspective, karena kan agak jarang ya. And I think love sells. Agree. Relationship. Iya, relationship sells ya. Laku. Kenapa menurut lo? Karena mungkin banyak orang hopeless romantic ya. Oh gitu ya? Gak tau sih, jadi nonton kayak, ih lucu ya, gemes. Lu ada gak lu ada klien yang couple gitu gak? Shelin. Oh Shelin. Relationship kan topiknya. Iya, tapi itu couple pasangannya keluar juga? Beberapa, tapi dikit sih. Tapi even dia ngomongin about relationship aja, video pertamanya di TikTok yang tadinya 0 followers tuh 400.000 views loh, Ci. Oh wow. Kaget makanya. Tentang kita kan juga kan. Jadi kontennya gampang lah naik karena relationship. Menarik. Very interesting. Anyways, jadi sebenarnya kayak konten tuh nggak harus semuanya ada tujuannya juga. Kadang-kadang buat iseng-iseng seru juga ya, Ci. Seru juga menurut aku. Tapi sebenarnya bisa dipikirin kayak misalnya mau kemana gitu, itu bisa banget. Right. Cuma ya currently bukan priority. Okay, right. Gitu. What is your tip for someone who is starting their personal branding just now, Ci? Ya mungkin harus tahu dulu kali ya goalnya. Oke. Purpose-nya apa sih purpose-nya gitu. Karena kalau kayak aku nih purpose-nya nggak ada, kayaknya kan juga on off kan. Nggak akan bisa serius, nggak akan bisa konsisten juga. Karena aku juga buat happy doang kan, it's just for fun, makanya nggak bisa konsisten. Tapi I think ketika kamu tahu goalnya, emang kamu pengen ini, tujuannya jelas, itu akan membawa kamu lebih konsisten aja dalam mengerjakan sesuatu. I think it happens to everything lah yang kamu kerjakan ya. Misalnya ke bisnis juga, kalau kamu tahu purpose of the business, kamu tahu targetnya apa, kan kamu jalan lebih enak gitu. Totally agree. Soalnya di Ripple juga kalau misalnya kliennya udah very clear with their goal, kita juga gampang banget sih, Ci. Strategi yang dikeluarkan akan lebih bagus. Iya, gitu. sama mungkin ini sih the why-nya gak sih? Iya, bener. Oke, pertanyaan, aku jadi penasaran. Orang-orang yang jadi klien kamu sekarang, mereka tahu the why gak? The big why-nya for them ya. Is it kayak big why-nya money gitu? Atau apa? Oke, honestly, some yes, some no. Oh gitu? Iya, that's why we have consultation di awal. Buat bantu, karena mungkin gak semua orang se-strategic itu dan se-clear itu with themselves, kayak tadi kita bahas ya, self-awareness. Jadi mungkin agak scattered. Dan mungkin personal branding itu kan hal yang lagi in banget ya, Ci, sekarang. Jadi banyak yang FOMO gitu. Sementara aku juga selalu bilang, it is very important that you know your why. Kenapa? Bahkan ada beberapa klien yang kita kayaknya ini gak butuh personal branding deh, gak usah. Kenapa? Karena goalnya misalnya ternyata dia itu mau hard sell doang jasa atau produk yang dia jual gitu, Ci. Sementara menurut aku pribadi kayak oke, lu muncul dikit aja di account bisnis lu, gak usah lu kayak share about your life, itu cukup gitu. Jadi akhirnya ambil service yang cuma one off videos buat buat bisnis dia doang gitu. Jadi ada yang kayaknya you don't need personal branding deh gitu. Tapi ada nggak yang orang yang mau melakukan personal branding dengan tujuan menjadi sumber penghasilan utama? Pasti banyak, cuma kayaknya bukan target
kliennya Ripple, Ci. Oh. Iya, Ripple itu focusing on entrepreneurs who wanna start personal branding soalnya. Jadi kalau creator, kayaknya menurut aku juga nggak masuk sih, Ci. Hitungannya kayaknya ya. Okay. Kayak mereka mendingan punya tim pribadi gitu, karena kan emang pekerjaan utama kan. Sementara kalau entrepreneur kan mereka udah ada pekerjaan utamanya. Personal branding ini tuh kayak side hustle atau side task untuk support their business gitu kan. Jadi udah nggak ada waktu lagi ngurus-ngurus timnya sendiri gitu. Oke, kalau menurut kamu, kalau ketika kamu udah jumping ke Ripple ini, menurut kamu kenapa entrepreneur harus melakukan personal branding, especially di sosial media? Wow, interesting. Ini jadi kayak reverse podcast. Obviously, as you said, it opens doors and opportunities yang mungkin sebelumnya susah kita unlock gitu. Kayak misal kemarin contoh ya, Ci, aku dapat kayak 20 leads lebih kali dari podcast itu alone gitu. Just because I talk about personal branding. Padahal mungkin banyak orang di luar sana yang jauh lebih berpengalaman dari aku, jauh lebih pintar dari aku tentang personal branding, yang mungkin experience-nya tuh udah kayak years ahead than me, tapi leads-nya masuknya ke Ripple gitu. Kenapa? Karena ada di social media gitu, Ci. Karena orang aware of me gitu. Anyways, jadi reverse podcast. Thank you so much, Ci. Sekarang aku mau nanya final question. Kalau misalnya Ci Ida bisa tukeran hidup, ini andai-andai ya, bisa tukeran hidup sama siapa aja, boleh public figure atau kayak anyone random, dead or alive, mau tukeran hidup sama siapa, Ci? Bisa dead juga? Iya, sehari. Mau tukeran sama siapa dan kenapa, Ci? Ini gue gak kepikiran sama sekali, Kak. Sumpah gue gak kepikiran sama sekali. Oh, atau gue jadi anjing aja kali ya? Kenapa? Karena menurut gue kayak gak ada beban jadi anjing tuh. Lihat anjing gue, enak banget hidupnya. Sultan ya? Lebih beban yang kasih makan ya? I see, okay. That's very fun. Jadi anjing seru deh. Kayak pikiran tuh cuma itu doang gitu loh, nggak terbebani banget. Iya. Nama anjingnya siapa, Ci? Polo. Oke, nanti dimasukin foto di sini. Oke deh, thank you so much, Ida, for your time and sharing. It's really fun talking to you. Thank you. So guys, if you enjoyed the podcast, please give it a like, comment, and subscribe. Dan boleh komen dong, nextnya mau undang siapa lagi. See you in the next one.